Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Masjid Babut Taubah beserta dengan pengurus dan jajarannya yang sempat hadir. Yang saya hormati pula Bapak Ibu jamaah Masjid Babut Taubah yang sempat hadir. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari Bikers Muslim Bulukumba yang sempat bergabung pada malam hari ini, terutama yang telah memberikan fasilitas tempat tuan rumah dari BMB sektor Bontobahari turut hadir di sini, On Samal dengan On Salim dengan rekan-rekan yang lain. Juga yang saya banggakan rekan-rekan dari tim media Bikers Muslim Bulukumba yang sudah berjuang untuk bagaimana mensyiarkan kegiatan dakwah ini, supaya dakwah ini bukan hanya sekedar dinikmati atau didengar oleh sekelompok orang, tapi bagaimana juga bisa didengar oleh saudara-saudara kita yang aktif di media sosial. Yang saya hormati pula saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sempat live streaming di akun YouTube Bikers Muslim Bulukumba Official. Tentunya mewakili teman-teman tim media sangat berharap atas support dan dukungannya untuk program dakwah yang ada di Bikers Muslim Bulukumba ini. Insyaallah bersama kita dalam kebaikan dan bersaudara kita hingga jannah. Alhamdulillah, meskipun cuaca saat ini sedang hujan, tetapi ini juga suatu kesyukuran yang perlu kita syukuri, karena negara kita ini termasuk negara yang curah hujannya baik, Bapak Ibu sekalian. Ada negara sampai 2 tahun tidak pernah turun hujan sama sekali. Kita di sini alhamdulillah. Makanya kita jangan selalu mengeluh. Ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Ya. Karena begitulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Selalu mengeluh. Kalau hujan, dia bilang lagi, hujan lagi sede. Panas, panas payah sede. Ya, tidak ada tahu apa mauna. Ya. Ini yang perlu kita syukuri. Maka dari itu, kedatangan kita di sini bermajelis ilmu pasti besar sekali pahalanya. Yakin saja insyaallah. Karena besarnya pahala suatu amalan itu bergantung bagaimana perjuangan kita datang ke sini. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana, Bapak Ibu sekalian, bahkan mungkin sudah bertetangga dengan masjid, tetapi tidak ada kekuatan atau keterpaksaan dalam diri untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Tapi kita yang hadir adalah orang yang hebat, hamba yang dipilih oleh Allah, menerobos hujan. Sampai On Samal tadi datang ke sini, saya lihat sudah penuh dengan kena hujan di badannya. Nah, itu disitulah dilihat Bapak Ibu sekalian bahwa besarnya pahala suatu amalan bergantung bagaimana perjuangan kita datang ke sini. Inilah yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, karena setelah kita meninggal nanti, inilah yang menjadi bekal hidup kita. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Inilah nanti akan menjadi bekal hidup kita. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, begitu juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Karena sebab beliaulah sehingga kita semua bisa mengenal Allah, bisa mengenal Islam, dan bisa merasakan indahnya hidup dengan Islam. Ya. Tentunya ini suatu kesyukuran karena kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan berdoa dan senantiasa ikhtiar, semoga di hari kiamat nanti Rasulullah mau mengakui kita sebagai umatnya. Karena tabi Bapak Ibu sekalian, di akhirat nanti itu akan banyak orang mengaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, tetapi dilihat dari Nabi tidak ada tanda-tanda dari fisiknya bahwa dia umatnya Rasulullah. Ibarat pepatah mengatakan, banyak yang mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak mencintainya. Mengaku dicintai Nabi, tapi Nabi tidak mencintainya. Mengaku sebagai umatnya Nabi, tapi Nabi tidak mengakui sebagai umatnya. Kenapa? Tidak ada bekas-bekas wudu yang terpancar dari wajahnya. Ini yang selalu kita mintakan kepada Allah, semoga Rasulullah bisa mengakui kita sebagai umatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita hidup di muka bumi ini, sebenarnya kita sudah berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap saat dan setiap waktu Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ya. Ini dijelaskan dalam ayat kursi. Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Jadi Allah itu selalu standby setiap saat memantau kita. Ya. Disinilah kita sebagai manusia biasa. Kadang-kadang ada orang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia sudah bersepi-sepi atau bersendiri, ya, giliran di depan orang tidak ada yang berani bermaksiat. Kenapa? Karena malu kepada sesama manusia. Tapi ada orang tidak malu bermaksiat di hadapan Allah ketika dia dalam kondisi bersepi-sepi. Ya. Padahal dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Semut hitam di atas batu hitam di dalam hutan yang gelap, itu Allah tahu. Apalagi kita ini manusia biasa. Ya. Dan itu manusia Bapak Ibu sekalian, anehnya kalau CCTV yang pantau, terjaga sekali perbuatannya. Tidak ada berani yang mencuri, tidak ada berani yang melakukan hal-hal yang atau hal-hal kejahatan. Kenapa dia tahu ada CCTV? Padahal dia tidak merasa di balik CCTV dunia ada CCTV-nya Allah yang lebih canggih. Hadirkah tidak dalam diri kita? Dalam diri kita ini merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini kita terapkan dalam solat. Insya Allah solat kita akan khusyuk. Ya. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu benar kenapa biasa banyak orang kalau solat kemana-mana pikirannya. Bahkan sampai di Jakarta, bahkan sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke Kendari. Ya. Terutama teman-teman yang mau touring ke Kendari besok, teman-teman bikers, ya BMB mau touring ke Kendari besok, ya pasti sudah sampai di Kendari pikirannya. Ya. Kenapa? Kenapa mereka kesana kemari pikirannya ketika sholat? Karena tidak ada perasaan dalam dirinya merasa diawasi oleh Allah. Ya. Coba kita kalau sholat kita merasa kita dilihat oleh Allah, maka pasti khusyuk sholat kita Bapak Ibu sekalian. Anta'budallah, ketika kita menyembah Allah, ka'annaka tarahu, merasa kita ini dilihat oleh Allah. Fa illam takun tarahu, ketika kita tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, cukup saja merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang tidak paham arti ihsan. Yeah. Ketika kita sholat, kadang-kadang kan ada orang berkata begini Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya kalau kita sholat apa yang kita ingat, ada yang bilang saya mau melihat Allah. Allah tidak pernah dilihat. Sementara Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sementara definisi mengingat sesuatu yang pernah kita lihat walaupun hanya sebentar.
Yang menjadi persoalan, Allah Subhanahu wa taala belum pernah memperlihatkan wujudnya kepada kita. Sementara Allah menyuruh kita untuk mengingatnya dalam sholat. Nah, apa yang kita ingat? Apa yang mau kita ingat kalau begini? Nah, sehingga muncullah berbagai macam imajinasi manusia ketika ingin mengingat Allah dalam sholat. Ada yang berkata, saya kalau sholat yang saya ingat adalah Ka'bah. Ada yang mengatakan, saya kalau sholat yang saya ingat kaligrafi, tulisan Allahu. Saya kalau sholat yang saya ingat adalah gunung, lautan ciptaan Allah. Hati-hati Bapak Ibu yang kami hormati. Ulama mengatakan, apa yang kita ingat dalam sholat sebenarnya itulah yang kita sembah. Jadi ada sebenarnya orang sholat Bapak Ibu sekalian, niatnya mungkin Allah yang ingin dia sembah, tapi melenceng ingatannya justru bukan Allah yang dia sembah. Ketika yang dia ingat adalah Ka'bah, berarti dia menyembah batu. Ketika dia mengingat lafaz Allah, nama Allah berupa kaligrafi, berarti dia menyembah huruf. Ketika yang dia ingat adalah gunung, lautan, berarti dia telah menyembah ciptaan Allah. Ini yang menjadi persoalan ini. Sementara kita mau mengingat Allah, tapi Allah tidak pernah memperlihatkan wujudnya kepada kita. Lalu apa yang kita ingat dari Allah? Itulah tadi hadis yang menjadi jawabannya Bapak Ibu sekalian. Hadirkan merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah dalam sholat, itulah cara kita mengingat Allah yang sebenarnya. Mulai kita takbir Allahu Akbar, itu sudah ada perasaan saya dilihat oleh Allah, maka pasti khusyuk sholatnya. Sebagaimana seorang pencuri kelas kakap, kalau begitu dia masuk di minimarket, terus dia sadar ternyata ada CCTV, maka pasti dia jaga itu pergerakannya. Ibarat kita juga yang sedang sholat, maka tidak akan ada berani yang mencuri dalam sholatnya ketika dia merasa dilihat oleh Allah. Ya. Inilah yang selalu digunakan para sahabat. Ali bin Abi Thalib pernah, sahabat Rasulullah yang mulia, pernah terkena anak panah pas sekitar betisnya. Ketika mau dicabut, apa kata Ali? Jangan, itu membuat saya sakit. Lalu bagaimana caranya kami mau cabut? Wahai Ali, ya, apa kata Ali? Kalau kau mau cabut ini, tunggu saya sholat dulu. Jadi Ali bin Abi Thalib langsung sholat Bapak Ibu sekalian. Begitu dihadirkan kekhusyuan dalam dirinya, saking khusyuknya dia sholat, dihadirkan merasa diawasi oleh Allah dalam sholatnya. Maka kemudian selesai sholat, Ali baru sadar ternyata sudah hilang anak panah dari betisnya. Karena ketika sholat, sahabat sudah mencabutnya. Itulah arti kekhusyuan dalam sholat. Ini yang harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sholat kualitasnya, atau kita mau mengetahui kualitas sholat itu ada pada kekhusyuan kita. Hadirkan rasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, ketika kita ingin khusyuk dalam sholat adalah usahakan kita memahami arti dari bacaan yang kita baca dalam sholat. Ya. Ini anak-anakku, santri-santriku dari Mutahabun, ini yang harus kita pelajari. Ini harus kita pelajari. Kalau kita tidak ada dasar memahami namanya bahasa Arab, sekarang kan ini sudah di era modern Bapak Ibu sekalian, sudah lengkap nih fasilitas untuk belajar agama, termasuk buku-buku sholat yang sudah dilengkapi dengan terjemahan. Coba dibeli itu bukunya, atau kita cukup membuka websitenya di HP, pelajari apa artinya itu Allahu Akbar, apa artinya itu doa iftitah, apa artinya itu surah Al-Fatihah. Kalau kita mempelajari artinya, lalu kemudian kita sinkronkan dengan ayat yang kita baca, inilah yang biasa menyebabkan orang kalau sholat sambil menangis. Ya. Coba lihat imamnya Masjidil Haram, ketika dia mendapati atau membaca satu ayat, lalu kemudian ayat itu mungkin ada pada dirinya, kena ada yang menyinggung dirinya, biasanya itu menangis. Ya. Kenapa? Karena mereka mempelajari artinya. Ya. Tidak mesti tunggu dulu masuk di pondok pesantren baru kemudian kita mau pelajari artinya, tidak mesti. Cukup kita membeli buku-bukunya atau melihat saja di HP, kita pelajari baik-baik. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, apa artinya ihdinas siratal mustaqim?
Apa artinya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi? Ini yang perlu kita tahu artinya. Walaupun tidak dihafal 100%, tapi minimal kita mengetahui apa maksud dan tujuan yang kita baca itu. Itu bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Ya. Jadi jamaah Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat BMB yang sempat hadir. Inilah anehnya kita kadang-kadang, kebanyakan manusia. Ketika dia melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan, lalu kemudian ternyata diterima di perusahaan itu bekerja, apa yang dia lakukan? Maka orang tersebut yang diterima tadi langsung mencari tahu apa yang menjadi prosedur atau peraturan dalam perusahaan itu. Kalau umpamanya perusahaan itu mengatakan harus bisa berbahasa Inggris, apa yang dia lakukan? Kalau mana lo mau kursus bahasa Inggris, sampai-sampai dia pergi kursus bahasa Inggris, dibayar mahal-mahal. Iya. Ya. Setelah lagi dia kuasai bahasa Inggris, dia cari tahu lagi apa yang lagi menjadi prosedurnya. Ya, pokoknya dibaca dengan teliti itu prosedurnya. Nah, itu di dunia. Tapi giliran urusan agamanya, yang sudah nyata-nyata Islam yang paling penting, agama yang paling penting hidup di muka bumi ini, sholatnya saja dia tidak tahu artinya. Tidak ada upaya untuk mempelajari artinya. Tidak ada upaya untuk mempelajari tafsirnya Quran. Tidak ada upaya untuk mempelajari hadis-hadisnya Nabi. Tapi giliran urusan perusahaan, mati-matian dia cari tahu. Tapi giliran urusan agamanya, tidak ada upaya dan tidak pernah meluangkan waktu untuk mempelajari itu semua. Kan aneh? Kan aneh? Sekarang kan sarana untuk belajar agama Bapak Ibu sekalian sudah lengkap. Tinggal diketik, tinggal jempol yang main Bapak Ibu sekalian, sudah ada semua di tangan kita. Ya. Pesantren sudah di mana-mana. Di kampung kita sudah ada pondok pesantren Mutahabbun. Kita sudah bertetangga dengan ustadz, kita sudah sekampung dengan ulama. Ya. Kalau pelajaran agama kita, kalau ilmu agama kita begitu-begitu saja, berarti kita tidak pernah memanfaatkan kesempatan emas ini untuk belajar agama. Nomornya para ustadz kita sudah simpan, kita sudah save. Kenapa kita tidak pernah telepon itu ustadznya, kita konsultasi masalah agama? Ustadz, saya ini malas tahajud, apa sih tipsnya, tolong kasih tahu ke saya. Nah, ada pernah tidak bertanya seperti itu? Kalau dulu para sahabat pada masa Rasulullah SAW itu ketika bertemu dengan sahabat yang lain yang lebih tinggi ilmunya daripada dirinya, dia selalu berkata begini, tolong nasihati saya. Ya. Kita pernah tidak seperti itu? Ya. Ketemu kita ustadz, lagi lobet kak ini belah, tolong nasihati saya. Tidak ada. Itu justru tidak. Ketika datang di warkop ustadznya ngopi-ngopi sama-sama, bukannya bertanya masalah agama, malah sibuk main skater, ya. Malah sibuk main game online. Tidak digunakan manfaat itu waktu itu untuk belajar agama. Ya. Jadi wajar kalau nilai ibadah kita hanya segitu-gitu saja. Kenapa? Karena kesempatan masih tidak pernah kita gunakan. Imam Bukhari Bapak Ibu sekalian, salah seorang ulama hadis, sampai-sampai dia meninggalkan kampung halamannya 2-3 bulan bahkan 1 tahun hanya untuk mengetahui bagaimana itu derajat itu hadis, apakah sahih atau dhaif atau maudhu. Dia tinggalkan kampungnya. Seandainya pada masa Imam Bukhari sudah ada namanya smartphone, maka pasti Bapak Ibu sekalian, buat apa lagi capek-capek Imam Bukhari pergi merantau? Nah, tinggal diketik di sini saja, kita bisa tahu. Nah, kita bagaimana? Nah, jadi selalulah kita belajar, menuntut ilmu agama, tidak memandang umur Bapak Ibu sekalian. Bahkan sampai kita meninggal dunia, itu tetap kita wajib mempelajari ilmu agama. Walaupun itu sampai ke negeri Cina, kita tetap ke sana. Kita usahakan kalau memang kita butuh namanya ilmu agama. Artinya beberapa hadis dan pendapat ulama ini menjadi acuan dan memotivasi kita untuk bisa memperdalam ilmu agama. Ya. Apalagi kita yang masih muda-muda. Ya. Apalagi kita yang masih muda-muda. Ini kesempatan untuk menyibukkan diri belajar. Kan beda itu belajar di usia muda dengan di usia tua, beda sekali Pak. Belajar di usia muda seperti kita mengukir di atas batu. Memang lama baru membekas, lama, tak.
Tapi begitu sudah membekas, tidak bisa hilang. Susah sekali itu hilang. Itu belajar di usia muda. Memang lama baru, butuh waktu lama baru bisa dia paham. Tapi begitu dia paham, begitu dia tahu, tidak bisa hilang dalam otaknya. Tapi coba belajar di usia dewasa, di usia tua, seperti mengukir di atas air. Cepat nak paham, tapi cepat nak lupa. Ya. Cepat dia paham, tapi cepat nak lupa. Ya. Saya punya kenalan, sudah orang tua. Dia mau mencoba menghafal Al-Quran. Ternyata apa yang terjadi? Bertambah hafalannya, justru berkurang hafalannya. Artinya apa? Ketika dia menghafal ini hari, yang kemarin dia hafal dia lupa. Bertambah hafalannya tapi berkurang hafalannya. Itu susahnya itu belajar di usia tua. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu tidak paksakan dirimu belajar di usia muda, maka Imam Syafi'i mengatakan selamat kepada kita. Selamat menikmati masa kebodohanmu di usia tua. Coba tanya-tanya anakku sekalian yang hadir dari Pondok Pesantren Mutahabun. Coba tanya-tanya atau om-om tadi yang hadir dari teman-teman baik Kas Muslim Bulukumba. Di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka adalah orang menyesal. Kenapa? Seandainya dari dulu masuk toka di pesantren, tidak seperti ini modelku. Ya. Nasabah abad na riolo karena nakalnya lah dulu sehingga baru muncul penyesalan itu. Ya, sampai nanti tua begini, usia begini baru kita sadar dan hijrah. Iya. Tapi itu lebih baik daripada mereka saudara-saudara kita di luar sana sampai sekarang masih terlena dengan urusan dunia, dengan urusan-urusan pekerjaan mereka. Iya. Jadi kesempatan emas untuk bisa selalu belajar. Karena menuntut ilmu tidak memandang umur. Bahkan sampai kita meninggal dunia, tetap kita menuntut ilmu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang kedua. Yang terakhir, ketika kita ingin khusyuk dalam sholat adalah perbanyak bertobat kepada Allah di antara sela-sela waktu sholat kita. Hindari maksiat. Karena maksiat itu Bapak Ibu sekalian, ini bisa memburamkan ingatan kita dalam sholat. Susah khusyuk kita dalam sholat ketika maksiat kita masih jalan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan selalu mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Kalau kita sudah berjanji dan bertekad bahwa saya sudah hijrah, sudah mau perbaiki sholatku, mau perbaiki ibadahku, ya, maka upaya yang harus kita lakukan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum kita hijrah yang menyebabkan kita bergeliman dosa itu kita tinggalkan sedikit demi sedikit walaupun tidak secara total. Karena untuk merubah kebiasaan itu Bapak Ibu sekalian memang berat. Bahkan lebih mudah itu memindahkan gunung, meratakan gunung dibandingkan merubah kebiasaan. Iya. Makanya biasa kita lihat ada orang hijrah, pertamanya ketika hijrahnya Masya Allah, wah, naik-naik imannya. Sampai-sampai belum dibuka masjid sudah datang di masjid menunggu. Bahkan dia yang tunggu penjaga masjid. Bahkan nak celah lagi, kita itu Pak, orang mau pergi sholat sunnah, belum dibuka pintu masjid. Nah, itu kalau naik-naik imannya. Sekali napas lobet imannya, sekali dalam 3 bulan baru muncul lagi di masjid. Ya. Karena iman kita ini beda dengan imannya para malaikat. Imannya itu para malaikat Bapak Ibu sekalian begini, datar terus. Ya. Kalau imannya para nabi naik terus. Kalau imannya kita bagaimana? Seperti jalanan ke ke Bampang. Belok-belok naik turun seperti ini. Itu imannya kita. Yang menyebabkan biasa iman turun itu adalah dosa. Jadi kalau kita tidak mau terpuruk dalam gelapnya dosa, jangan pernah membuka sedikit pun celah untuk melakukan perbuatan dosa. Karena itu seperti kalau kita membuka celah untuk melakukan perbuatan dosa, maka nanti itu akan melebar. Kan ada istilah begini mengatakan, ya sudah hijrah ini hari, sudah aktif belajar agama, sudah berkawan dengan orang-orang soleh. Ternyata datang teman lamanya yang selalu memberikan pengaruh. Iya, yang dulunya sudah hijrah tidak minum lagi, tidak mau teler. Tapi datang lagi teman lamanya menghasut. Dia bilang, "Ku tahu Muces bilang hijrah mau kau.
Ini coba mi dulu. Sedikit mo. Obat capek. Satu teguk mo. Bilang tidak mau mas sebenarnya. Sedikit coba capek tidak sampai alergi. Ini coba mi dulu. Iya. Akhirnya karena tidak enak, akhirnya dia coba. Begitu dia coba seteguk, bilang lagi temannya, tambah-tambah sedikit. Nah, itu. Dia tambah lagi sedikit. Itu. Awalnya dia buka pintu maksiat lagi sekecil ini, ditambah lagi sedikit, akhirnya melebar. Nah, akhirnya habis satu gelas dia tidak sadar. Sampai satu botol habis, sampai satu jerigen habis. Nah, akhirnya apa? Susah lagi kembali ke jalan yang benar. Tenggelam. Makanya teman-teman sekalian, teman-teman yang lama itu selalu memberikan pengaruh buruk kepada kita, jangan lagi pernah membuang-buang waktu kepada mereka. Iya. Boleh kita berteman dengan mereka, tapi dengan syarat kita memberikan pengaruh, itu boleh. Tapi kalau kita berteman dengan kawan lama, justru kita yang dipengaruhi, jangan begitu. Iya. Ini yang banyak terjadi. Iya. Berteman dengan teman lamanya, bukannya membawa pengaruh, bukannya temannya diajak ke jalan yang benar, justru dia yang terpengaruh kembali ke jalan yang salah. Ya. Itulah pengaruhnya kawan-kawan yang buruk. Makanya ketika kita ingin khusyuk dalam sholat, jangan biasakan melakukan perbuatan dosa. Karena dosa tersebut itu bisa merusak kekhusyuan kita dalam sholat. Tapi kan namanya manusia biasa, Ustaz. Kadang-kadang kita memang salah, kadang-kadang kita berdosa. Bahkan namanya manusia biasa, kadang salah, kadang khilaf, kan kadang-kadang kita melakukan perbuatan dosa yang tidak kita sengaja. Itu bagaimana mengantisipasi hal seperti ini? Caranya dengan perbanyak istighfar. Istighfar. Ya. Rasulullah saja, orang yang sudah dijaga dari perbuatan dosa, suci dari dosa, istighfarnya sampai 100 kali. Cuma ulama berbeda pendapat 100 kali. Bagaimana maksudnya Nabi ini? Apakah 100 kali hanya sekali zikir? Ataukah 100 kali setiap Nabi mengingat bahwa saya lupa beristighfar? Begitu dia ingat lagi 100 kali lagi. Sebentar 100 kali lagi. Ya. Karena hebatnya ini istighfar. Ini istighfar itu mampu mencuci karatan-karatan dosa yang menempel dalam hati kita. Itu hebatnya itu istighfar. Ya. Yang kedua, istighfar itu hebatnya bisa membantu kita menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ya, coba kita punya masalah, contoh kita punya masalah besar. Tapi karena kita rutin beristighfar, Allah kirim solusinya. Coba kita buktikan. Ya. Coba kita buktikan. Itu hebatnya istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi istighfarnya ketika membaca istighfar bukan jumlahnya yang kita lihat, tapi bagaimana cara kita beristighfar yang baik dan benar. Karena orang yang membaca istighfar dengan khusyuk walaupun 1 kali astaghfirullahaladzim itu lebih baik ketimbang orang yang membaca astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu lebih baik yang 1 kali tapi khusyuk dibandingkan tadi yang lancar caranya, yang gaspol caranya. Ya. Jadi itu cara kita mencegah perbuatan dan pengaruh-pengaruh dosa. Tapi Ustaz, masalahnya ini godaannya gencar sekali. Ya. Bagaimana Om Heri? Sudah dengar Om Heri? Masalahnya godaannya gencar sekali Ustaz. Apalagi di urusan syahwat. Ya, selalunya ada yang bening-bening. Kiri bening lagi, sebelah kanan yang bening lagi, di depan yang bening lagi. Kencang sekali. Kalau istighfar tidak mempang. Bagaimana bicaranya itu dicegah? Ya kalau kita melihatnya kebetulan itu rezeki. Tapi kalau kita melihatnya ada serang ulang itu dosa. Kalau melihatnya pakai serang ulang itu dosa. Tapi kalau melihatnya terus menerus, itu juga dosa. Kalau melihatnya hanya sekali tanpa kita sengaja itu rezeki. Terima saja. Iya. Yang menjadi persoalan kan kita tidak seperti itu. Sudah dilihat, tambah penasaran, dijelil lagi. Pas diingatkan, istighfar, astagfirullahaladzim. Tunduk lagi, dilihat lagi ke atas. Dosanya double. Ya. Kalau memang pengaruh dosanya lebih besar dan kita anggap istighfar kita tidak mempan, cukup saja ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke sebelah kiri. Tidak usah meludah betulan. Ya kalau meludah betulan boleh juga, tapi jangan sampai kita meludah ke sebelah kiri, kebetulan ada teman kita dibicu itu si lontak. Ya, cukup saja acting meludah. Maka syaitan itu Bapak Ibu sekalian bisa hilang dengan sendirinya. Pengaruh syaitan itu.
Nah, kemudian juga ini tips. Ketika ingin mengurangi ada pengaruh godaan syaitan dalam diri kita, biasakan kalau minum duduk. Orang kalau minum duduk, Pak, dibandingkan dengan orang yang minum berdiri, itu orang minum duduk keistimewaannya, ketika ada godaan syaitan itu tidak kuat pengaruhnya. Walau bagaimana sains bukti sainsnya ini, tapi yang jelas itu yang kita rasakan. Kalau kita minum sesuai sunnah, minum dulu sesuai dengan diajarkan Rasulullah, maka ketika ada godaan syahwat, godaan syaitan itu, maka itu bisa mengurangi. Maksudnya kita tidak mudah terpengaruh dibandingkan mereka yang aktif minum berdiri. Nah, ini juga nasihat buat teman-teman. Ini juga nasihat buat teman-teman yang hijrah, terutama sahabat-sahabat saya di Baikas Muslim Bulukumba, ya jangan membiasakan minum berdiri. Jangan. La yashribanna ahadukum qa'iman, kata Rasulullah. Jangan kalian minum berdiri. Di samping tidak baik untuk kesehatan, juga itu bisa mempengaruhi, itu bisa memudahkan syaitan menghasut kita, dan terutama kita telah meninggalkan, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biasakan. Kemudian yang kedua, kalau minum jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Tapi Ustaz, masalahnya kalau saya makan, ini kan saya pakai menyuap. Kalau saya pegang gelasnya kan kotor. Nah, cukup saja pakai begini saja, pakai dua tangan lebih aman. Ya, ini tidak sementara jogging, minum sambil lari. Nah, coba lihat, itu merusak sebenarnya. Tapi silakan kita buka YouTube untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya itu ketika kita minum berdiri. Ternyata betul bisa merusak organ dalam tubuh kita. Coba duduk, ya. Kecuali kalau memang kita mau minum terus tidak bisa kita tempati duduk, nah itu bolehlah kita minum berdiri. Itu hanya kebetulan dalam kondisi darurat, ya. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan teman-teman sekalian dan jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ketika mampu khusyuk, mampu menjaga kualitas salat kita. Bukan hanya sekedar gerakan seremonial saja, bukan hanya sekedar salat kita melepaskan kewajiban hanya semata, tetapi kita salat betul-betul kita butuh dengan salat. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa memaknai apa yang dimaksud atau terkandung dalam salat itu. Saya doakan ke semua, semoga seluruh yang hadir pada malam ini diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, senantiasa cinta pada kebaikan, senantiasa selalu menjalankan syariat-syariat agama dengan ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Demikian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.